Coba deh, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya kok ada orang yang hidupnya kayaknya makin lama makin enak, makin kaya, makin pinter, makin seru gitu. Sementara ada juga yang hidupnya ya gitu-gitu aja, tahun ke tahun rasanya nggak ada perubahan. Ternyata rahasianya itu bukan soal hoki, tapi soal sesuatu yang sebetulnya bisa kita kontrol sepenuhnya. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba deh, lihat ke sekitar kamu. Atau mungkin jujur sama diri sendiri. Apa sih yang sebetulnya ngebedain orang yang terus tumbuh sama orang yang ngerasa stuck di situ-situ aja? Jawabannya ternyata lebih simpel dari yang kita kira. Di layar ini kita bisa lihat ada dua jalan hidup yang kontras banget. Satu, jalan pertumbuhan, satunya lagi, ya stagnasi. Dan ternyata pembeda utamanya seringkali cuma satu hal, gimana orang itu milih buat berinvestasi pada aset mereka yang paling berharga. Oke, untuk bisa paham ini semua, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Kita perlu mendefinisikan ulang apa sih arti investasi yang sebenarnya. Soalnya, disinilah kebanyakan orang sering salah paham. Definisi standarnya sih cukup jelas ya. Investasi itu proses menaruh sumber daya berharga ke sesuatu dengan harapan kita bakal dapat untung di masa depan. Cukup jelas kan? Nah, disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Begitu dengar kata investasi, otak kita langsung mikir uang, saham, reksadana, atau mungkin kripto. Padahal ada aset lain yang jauh lebih fundamental daripada itu semua. Dan aset itu adalah waktu. Seperti kata Jim Rohn, kamu bisa cari uang lebih banyak, tapi kamu nggak akan pernah bisa dapat waktu lebih banyak. Ini satu-satunya aset yang nggak bisa ditop up. Dan gimana kita memakai waktu kita, pada akhirnya itulah yang menentukan arah hidup kita. Jadi kalau waktu adalah modal utama kita, pertanyaannya, kita harus investasikan kemana? Nah, ada 4 pilar utama yang bisa jadi panduan praktis buat kita semua, biar bisa terus bertumbuh. Ini dia keempat pilar itu. Kita mulai dari pola pikir sebagai pondasinya. Lanjut ke penampilan, yaitu cara kita nunjukin diri ke dunia. Terus ada keahlian, nilai jual kita. Dan terakhir, lingkungan, sistem yang bisa mempercepat atau malah memperlambat pertumbuhan kita. Yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai dari pilar pertama yang paling dasar dan paling penting, pola pikir. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah bilang, hidup kita itu ia cerminan dari pikiran kita. Ini adalah fondasi dari segalanya. Intinya tuh simple banget sebenarnya. Apa yang kita konsumsi, itulah yang akan membentuk pikiran kita. Jadi kita harus selektif. Bukan cuma soal baca buku, tapi baca buku yang tepat buat tujuan kita. Mau lebih produktif? Baca Atomic Habits. Mau cara berpikirnya lebih jernih? Baca Clear Thinking. Pastikan asupan informasi kamu itu sejalan sama tujuan hidupmu. Oke, pilar kedua ini mungkin kedengarannya agak kontroversial ya, tapi kita harus jujur. Beauty privilege itu beneran ada. Orang yang penampilannya rapi dan menarik itu seringkali dapat perlakuan yang lebih baik, entah itu di pergaulan atau di dunia kerja. Ini bukan soal standar kecantikan yang nggak masuk akal, tapi soal cara kita mempresentasikan diri. Tunggu dulu. Tujuannya itu bukan buat jadi kayak selebgram atau artis ya, bukan. Tujuannya adalah untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Investasinya juga nggak perlu mahal kok. Mulai aja dari yang dasar, rawat kulit, cari baju yang ukurannya pas, nggak kegedean atau kekecilan, terus cari model rambut yang cocok. Hal-hal kecil kayak gini efeknya ke kepercayaan diri itu luar biasa loh. Masuk ke pilar ketiga, keahlian. Kutipan dari Warren Buffett ini udah kayak hukum alam ya. Benar-benar menghubungkan langsung antara belajar dengan hasil yang nyata. Entah itu uang, kesempatan, atau respek dari orang lain. Keahlian itu ibarat mata uang di zaman sekarang. Makin banyak yang bisa kamu lakukan, makin berharga diri kamu. Coba bayangin deh, waktu yang biasanya habis buat scrolling media sosial tanpa tujuan, dialihkan buat belajar satu keahlian baru. Misalnya, belajar public speaking biar lebih pede, atau belajar bahasa baru biar bisa dapat kesempatan lebih luas. Dan pilar terakhir, ini yang sering banget kita lupakan. Lingkungan. Kutipan dari buku Atomic Habits ini ngejelasin dengan pas banget betapa kuatnya pengaruh lingkungan kita, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Mengubah lingkungan itu nggak harus berarti pindah rumah atau pindah kota loh, kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Coba deh kelilingi diri kamu dengan teman-teman yang ambisius, atur ulang feed media sosial kamu, unfollow akun-akun yang nggak bermanfaat, bahkan sesimpel naruh buku di samping tempat tidur biar gampang kelihatan, itu udah ngubah lingkungan. Pokoknya jadikan lingkunganmu sebagai pendukung nomor satu. Oke. Kita udah bedah tuntas keempat pilar pertumbuhan. Ilmunya udah ada di depan mata. Sekarang, bolanya ada di tangan kalian. Pertanyaannya adalah, mau diapakan informasi ini?
Pada akhirnya, setiap hari, setiap jam, kita tuh dihadapkan sama pilihan ini. Apakah kita akan milih jalan yang gampang, scrolling tanpa henti, nonton hiburan yang gitu-gitu aja, atau kita milih jalan yang membangun masa depan, menginvestasikan waktu itu untuk ngasah pola pikir, penampilan, keahlian, dan lingkungan kita. Anggap saja semua penjelasan ini adalah hidangan lezat yang sudah disajikan lengkap di hadapan Anda. Semua resep dan bahan untuk bertumbuh sudah ada di sini. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah Anda akan memakannya atau hanya akan melihatnya saja? Pilihannya ada di tangan Anda.